Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat grafik garis atau yang biasa juga disebut sebagai diagram garis di dalam Excel. Yang mana membuat grafik umumnya adalah tujuan utama dari setiap kita ketika hendak mempelajari cara menggunakan Microsoft Excel. Hal yang paling utama, pertama-tama, yang harus diketahui adalah bagaimana cara memasukkan data ke dalam Excel sesuai dengan sistematika yang dipahami oleh Excel itu sendiri. Input datanya harus kita lakukan sedemikian sehingga semua data itu dibagi berdasarkan kategori. Misalnya seperti tabel yang sudah ada di hadapan kita saat ini, di mana pada setiap kolomnya dibagi kategori secara spesifik. Misalnya kolom A, di mana pada kolom A ini adalah data tahun di mana ekspor Indonesia terhadap komoditas ikan segar itu dicatat. Sedangkan di kolom B itu merupakan data tonase atau berat daripada ikan segar itu sendiri yang diekspor khusus untuk negara Malaysia. Demikian selanjutnya untuk kolom C yang dicatat untuk negara Singapura. Kita boleh saja menyajikan data ini juga kita bagi bukan berdasarkan kolom, tapi misalnya kita ingin bagi berdasarkan baris seperti ini. Hasilnya akan sama. Excel nantinya akan membaca data kita, tidak ada perbedaan antara kita bagi berdasarkan garis maupun berdasarkan kolom. Ketika ini sudah kita lakukan, selanjutnya tinggal kita klik kiri pada kolom A, sel 4 ini. Kemudian kita klik kiri tahan untuk kita kemudian menghitamkan seluruh datanya. Lalu kita arahkan kursor ke tab Insert. Di sini kita sudah diberikan kemudahan bisa langsung mengklik recommended chart, yaitu jenis-jenis grafik yang direkomendasikan oleh Excel berdasarkan data yang kita sajikan. Di sini Excel pertama kali propose kepada kita agar kita memilih chart dalam bentuk line chart. Dan kemudian juga ditawarkan cluster kolom. Dan kemudian ditawarkan stacked area. Kemudian stacked column. Dan kemudian juga di sini scattered chart tapi garisnya garis tegak-tegak lurus seperti ini. Sedangkan kita inginnya garisnya smooth. Jadi kita di sini tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita klik cancel. Lalu kita pindah ke tombol ini. Di sini kita dapatkan pilihan di mana kita bisa membuat data yang kita miliki disajikan dalam bentuk diagram garis yang garisnya smooth. Langsung kita klik. Nah, kini kita sudah memiliki grafik yang menyajikan data ekspor ikan segar dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura.
Untuk kita buktikan bahwasanya data yang disajikan kategorinya berdasarkan per baris pun akan menghasilkan grafik yang sama, maka kita coba juga dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan tadi. Insert, kemudian kita ke chart dan kita letakkan di sini. Ya, untuk desainnya bisa kita bedakan supaya kita tahu yang mana yang kita ambil dari garis di bawah dengan yang kita bagikan secara per kolom. Sini tampak secara jelas bahwasanya Excel membaca kategori yang kita bagi per kolom ataupun per baris secara metode yang sama. Buktinya adalah diagram garis yang dihasilkan itu sebaran datanya disajikan dalam bentuk yang sama. Demikian langkah pertama yang harus kita ketahui ketika kita hendak bekerja dengan Excel untuk membuat diagram garis. Baik, setelah langkah pertama, yaitu menginput data, sudah kita lalui. Sekarang langkah kedua adalah kita harus memahami bagian-bagian dari grafik yang disajikan oleh Excel. Setidaknya ada 6 bagian utama pada grafik yang disajikan oleh Excel yang tampak di hadapan kita saat ini. Yang pertama adalah bagian chart area. Apabila kursornya kita arahkan ke wilayah yang putih ini, di sini memang kita sudah langsung diberitahu bahwa ini adalah chart area. Seperti ini. Apabila kita klik, kita punya tool di sini untuk yang pertama untuk menambahkan elemen di dalam grafik, kemudian juga mengubah warna dan berbagai macam style daripada chart, dan kemudian juga kita bisa memfilter grafik kita yang mana data yang ingin ditampilkan dan mana data yang tidak ingin kita tampilkan. Kemudian bagian yang kedua yaitu plot area. Di sini juga nantinya apabila kita klik kanan, di sini kita bisa memformat plot area. Bisa jadi kita ingin mengubah warnanya dan segala macamnya. Dan juga kita bisa mengubah bentuk daripada grafik yang sudah kita pilih. Lalu yang ketiga, di sini ada vertical value axis. Apabila kita klik, maka dia akan ditampilkan kepada kita kotak di mana di sini adalah vertical value axis atau sumbu Y, dan juga horizontal value axis-nya atau yang biasa kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian yang keempat adalah series, yaitu grafik yang dibagikan berdasarkan kategori negaranya. Ini pergerakan untuk Malaysia dan ini pergerakan untuk Singapura. Coba perhatikan apabila kita klik di Malaysia, maka yang tampak di highlight di sini adalah yang bagian Malaysia saja. Tapi ketika kita klik di Singapura, tahunnya tetap dan kotaknya pindah ke Singapura. Kemudian di bawahnya juga disediakan legenda yang membagikan kalau warna biru itu punya Malaysia, kalau warna
agak sedikit oranye seperti itu adalah Singapura. Dan yang keenam, itu adalah judul daripada grafik yang kita miliki. Demikian, ini adalah hal yang kedua yang harus kita pahami ketika kita hendak membuat grafik dengan Excel, dan akan kita lanjutkan ke hal utama berikutnya. Baik, setelah kita pahami bagian-bagian yang ada pada grafik yang disajikan oleh Excel, maka selanjutnya kita akan mencoba mengeksplorasi bagaimana cara bekerja di chart area. Di sini, pilihan yang pertama adalah kita bisa menambahkan atau mengurangi atau bahkan mengubah elemen-elemen daripada grafik yang ada di hadapan kita. Bila kita klik di sini, maka kita bisa menambahkan misalnya judul sumbu Y dan sumbu X kita. Apabila kita klik, maka kita langsung bisa menuliskan judul sumbu Y-nya, yang dalam hal ini adalah berat tonase daripada ikan segar. Mungkin kita hendak namakan menjadi ton misalnya. Itu cukup dengan kita hapus terlebih dahulu tulisan axis title-nya dan kita gantikan dengan ton misalnya. Kemudian klik di luar area yang kosong. Nah, sekarang sumbu Y kita sudah punya judul, yaitu ton. Apabila kita juga terapkan pada sumbu X kita cukup klik sekali ketika sudah muncul tanda kita bisa mengetik, maka ini kita hapus dan kita tuliskan, kita ganti dengan tahun. Nah, kembali lagi kita klik di area yang kosong. Sekarang grafik kita sudah lebih informatif, di mana sumbu X dan sumbu Y sudah diberi judulnya. Lalu, di sini juga kita bisa mengubah style atau warna-warni daripada grafik yang kita miliki, atau bahkan juga bisa jadi kita ingin mengubah, misalnya seperti ini, fontnya, kita ingin letakkan legendanya berada di atas, dan seperti ini mungkin lebih modern grafiknya ya, nggak terlalu konvensional. Apabila memang sudah dirasa ini adalah model yang paling bagus, kita bisa berhenti untuk tidak lagi mengeksplorasi yang mana chart yang ya style yang ingin kita pakai. Tapi kalau misalnya kita masih penasaran, ya bisa terus dieksplorasi sendiri agar tampilannya nanti sesuai dengan selera masing-masing. Dan kemudian elemen yang ketiga yaitu chart filter. Di sini kita bisa memfilter series yang mana yang ingin kita sajikan, apakah seluruhnya, maka seluruhnya berarti kita klik select all. Apabila kita hanya ingin menampilkan Malaysia, maka Singapura kita unklik, kemudian kita apply. Nah, kemudian kita klik kembali nih, maka sekarang yang ditampilkan hanya Malaysia saja. Tapi just in case misalnya nanti kita kembali ingin Singapura kembali tampil, maka kita klik kembali Singapura, klik apply. Nah, sekarang datanya menampilkan kembali series di mana ada kurva untuk Malaysia dan ada kurva untuk Singapura.
Dan sayangnya sekarang grafik kita sudah tidak lagi memiliki judul. Untuk mengembalikan grafik supaya memiliki judul, maka kita bisa klik lagi di chart elemen, kita checklist lagi chart title yang sudah teruncheck, maka kita sudah kembali memiliki judul. Apabila kita mau mengisi judul, boleh jadi kita langsung lihat judulnya seperti judul yang pada tabel. Bisa kita pilih dengan kita copy menggunakan perintah Ctrl+C. Lalu kita ke chart title. Kita tidak bisa kanan paste di sini. Kita hanya bisa paste dan Ctrl+V. Nah, akhirnya grafik kita sekarang sudah punya judul. Tapi karena judulnya kebesaran, yang terbaca di sini adalah judulnya, grafiknya malah jadi kurang kelihatannya. Bagi cara memperbaiki ini, itulah pada langkah selanjutnya. Baik, sekarang kita sudah punya grafik yang lebih representatif untuk kita sajikan. Tapi tampilannya masih dominan terlihat judulnya. Supaya lebih mudah kita bekerja, ada baiknya apabila grafik ini kita pindahkan agar dia berada pada satu spreadsheet tersendiri. Dengan cara mengklik kanan di chart area, kita move chart, kita ke new spreadsheet di sini. Kita klik OK. Maka sekarang grafik kita sudah pindah ke spreadsheet tersendiri. Agar tampilan daripada axis value-nya bisa lebih representatif untuk kegunaan kita ketika hendak menganalisa kurva garis ini, kita bisa mengubah secara manual nilai minimum dan maksimum daripada sumbu Y kita. Misalnya di sini kita perhatikan bahwa kita memiliki nilai minimum di dalam data kita, yaitu dalam seri Singapura senilai 15.452,20 ton. Artinya apabila kita format aksis kita dengan cara mengklik kanan ketika keluar vertical value axis, kita dapat pilihan format axis, klik. Nah, ketika kita ubah minimum value-nya menjadi 15.000, kita enter. Nah, akhirnya grafik kita kelihatan tidak lagi rapat-rapat, jadi agak sedikit lebih jarang. Kalau kita ingin jarangkan lagi, boleh jadi kita ambil nilai maksimalnya di 31.000. Maka di sini kita rubah jadi 31.000. Lalu kita enter. Dan kemudian apabila sudah selesai, bisa kita tutup. Nah, di sini sekarang grafik kita sudah lebih representatif untuk kita kemudian analisa. Karena jarak antara masing-masing garis yang dinamai sebagai major grid lines ini adalah senilai 2.000 ton. Jadi misalnya ketika kita perhatikan garis di sini, ini adalah 27.756 karena apabila garis 27.000 ke 29.000 ini dibagi 2, maka di tengah-tengahnya itu adalah nilai 28.000 ton. Nah, demikian beberapa hal utama yang paling mendasar ketika kita hendak bekerja dengan Excel, membuat grafik, kurva garis, dan bahkan untuk membuat jenis-jenis kurva lainnya, prinsipnya tidak jauh berbeda. Semoga bermanfaat. Apabila memang video ini dirasakan
banyak hal yang positifnya, jangan segan-segan untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten serupa di kemudian hari. Wassalamualaikum.